يا من شق البحار Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Kita insyaallah setiap malam akan mengkaji tentang masalah akidah, ya, tentang masalah akidah. Seputar masalah manhaj yang penting, pondasi bagi setiap muslim. Kita cukupkan untuk kajian seputar masalah madhab dan bermadhab itu di kajian pagi kalau Ustaz Tabrani berhalangan, ya. Nanti untuk malam ana yang handle, nanti ana atur jadwalnya. Jadi yang Riyadhus Shalihin di pending sementara. Kita akan masuk ke bab masalah pondasi akidah atau pondasi manhaj seorang muslim dalam beragama, karena kita akan masuk ke kitab yang penting, yaitu masalah al-i'tidal, yaitu pertengahan dalam beragama dan bagaimana muamalah, yaitu berta'amul dengan orang-orang yang menyelisihi apa yang disepakati para ulama atau yang menyelisihi apa yang kita pegang dari pendapat para ulama. Ini kita merujuk dari kitab guru kami Syekh Khalid Al-Ansari, salah seorang murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau masih hidup, masih sering komunikasi dengan kami di Yaman, ulama asli Yaman sana, tapi besarnya lama di Saudi Arabia, dan mengkaji kitab atau masalah-masalah seputar yang akan kita kaji ini, seputar masalah manhaj baik dalam akidah maupun dalam fikih. Beliau kaji lama, sekitar kurang lebih 20 tahun beliau kaji kitab atau yang dia karang ini. Kemudian beliau itu masih sering, kalau kita tanya kita dijawab sering, bahkan kita dikasih kitab-kitabnya dan diizinkan untuk mengajar kitab-kitab beliau. Kitab ini juga sudah pernah kita pelajari dan kita baca di hadapan beliau langsung. Jadi kita punya sanad muttasil sampai muallifnya masih hidup. Berjudul Silsilatut Ta'sil lil Bahithina 'anil Haq. Judul kitabnya Silsilatut Ta'sil, silsilah pondasi lil bahithina 'anil haq, bagi pencari kebenaran. Ya, judulnya aja sudah apa? Sudah bisa terlihat. Silsilah pondasi bagi pencari kebenaran. Siapapun yang mencari kebenaran dalam agama ini, maka dia butuh baca kitab ini. Dia merugi kalau dia tidak membaca kitab ini. Kalau misalkan dia sudah baca kitab lain kemudian dia tidak baca kitab ini, dia rugi. Karena ini kitab ringkas sekali, tetapi dia terkumpul kaidah-kaidah penting dalam beragama. Dan kaidah-kaidah ini kalau kita baca sendiri, kita kaji sendiri, panjang dia. Karena apa? Karena dia berserakan di kitab-kitab yang banyak, yang berjilid-jilid itu. Mu'allif sudah mengumpulkannya. Ya, bayangkan dikumpulkan lama masalah ini. Dia bahas, dia kaji, dia fokus di perpustakaan, bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi sekitar 20 tahun. Dan beliau juga dalam masalah seputar berfikih, beliau mengatakan tidak ada jalan kecuali dengan bermadhab. Metode dengan tidak bermadhab itu metode yang tidak dipakai salaf. Itu metode yang dipakai oleh orang-orang belakangan yang mengklaim mengikuti salaf, padahal mereka mengikuti selain jalurnya salaf. Itu kesimpulan beliau dalam masalah berfikih. Dan dalam masalah akidah ini juga ada penyelisihan. Ada beberapa masalah yang orang-orang yang mengklaim mengikuti salaf terjadi penyelisihan, tetapi lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dalam masalah berfikih. Maka ini penting kita baca. Dan apa yang ditulis penulis ini, yang disampaikan oleh penulis, beliau katakan bahwasanya saya siap hiwar, ya, saya siap berdiskusi dengan siapapun.
kalau misalkan ada kesalahan dari yang ditulis, atau ada kaidah atau ada ilmu yang menyelisihi apa yang didatangkan dibawakan oleh para ulama dari generasi salaf, beliau siap berdiskusi. Jadi kalau misalkan kita tanya ke beliau itu, Syekh, saya iskal tentang pendapat yang antum tulis ini itu, dia dengan sangat suka, ya, dengan sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan. Ya, siapapun yang bertanya atau yang mau berdiskusi, beliau sangat terbuka. Kita masuk ke pembagian intinya, karena di awal beliau bicara tentang masalah ilmu. Apa itu ilmu? Pembagian ilmu, bagaimana ilmu dahulu, kemudian bagaimana agar kita sampai kepada hak kebenaran ketika berselisih, yaitu dengan cara hiwar, berdiskusi, aturan main diskusi, adab dalam berdiskusi, beliau masuk. Kemudian beliau masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan inti kitab, muqaddimatul kitab. Diperhatikan ini pembahasan ini, karena pembahasan ini jarang dikaji. Kalaupun ada yang mengkajinya, masih bersifat global. Muqaddimatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faman 'alal haqqi fi usulil khilafi bainan nas. Hadza unwanul kitab. Judul kitab yang beliau sebutkan di sini adalah Man 'alal haqq fi usulil khilaf bainan nas. Siapa yang dia berada di atas kebenaran pada pondasi atau usul khilaf, perselisihan di antara manusia. Ini judulnya. Hadza unwanul kitab, ini judul kitab. Wa a'ni bi hadzal unwan anna ashala tariqatin li ma'rifati man 'alal haqqi fil khilaf bainan nas hiya ma'rifah man 'alal haqq fi usulil khilafi bainahum. Yaitu maksud beliau dari judul kitab ini, metode yang paling termudah untuk mengetahui siapa sih yang di atas kebenaran. Kita misalkan katakan antum keliru, ya, kelompok antum menyelisihi, ya, kami yang benar. Mereka pun mengatakan, enggak, kalian yang keliru, kami yang di atas kebenaran. Kita mengklaim semuanya bahwasanya kita yang benar, mereka yang salah. Mereka pun sama, ya, mereka pun sama. Mereka di atas kebenaran, kalian yang di atas kekeliruan, kesalahan, kebatilan. Maka untuk mengetahui atau metode termudah mengetahui siapa yang di atas kebenaran dari perselisihan yang ada, dia adalah mengetahui usul khilaf, yaitu pokok khilaf di antara orang-orang yang dia berselisih. Wa amma muhtawal kitab fahuwa ala juz'ain. Isi kitab ada dua pembagian. Yang pertama adalah man 'alal haq fi usulil khilaf bainal muslimin wa ghairil muslimin. Siapa yang dia berada di atas kebenaran di usul khilaf di antara kaum muslimin dan di luar muslim, di luar kaum muslimin. Berselisih ini antara Islam dan agama di luar. Mereka masing-masing mengatakan kami yang di atas kebenaran. Ada pernah antum dengar orang yang di luar Islam, dia katakan kami di atas kebatilan dan kami bangga di atas kebatilan. Kalian di atas kebenaran dan kami tidak mau ikuti kalian. Ada pernah dengar seperti itu? Tidak pernah. Setiap agama mengaku bahwasanya mereka di atas hak, di atas kebenaran. Dan di luar agama mereka, mereka meyakini mereka di atas kebatilan. Seperti itu juga agama kita. Pertanyaannya, apa standar, apa patokan bahwasanya kita klaim kita ini di atas kebenaran? Apa standarnya? Apa buktinya? Ya kan, seperti itu. Kita diskusi ke mereka. Kita datangkan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup agama ini dengan agama Islam, dan bahwasanya Allah tidak meridhai dengan agama yang lain. Allah hanya ridha dengan agama Islam. Ya, kita datangkan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali dengan agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita datangkan itu ayat kepada orang siapa? Selain Islam. Apa dia percaya? Dia tidak akan percaya karena dia tidak mengimani, tidak meyakini Al-Quran sebagai pijakan beragama, sebagai patokan dasar beragama. Iya tidak? Ya kan? Orang Yahudi, orang Kristen, kita bawakan ayat, dia bilang itu ayat kalian, itu kitab suci kalian. Kalau kami tidak meyakini, sebagaimana kita tidak meyakini kalau mereka berdalil dengan Injil yang sekarang, karena kita meyakini bahwasanya itu ada perubahan.
Ya. Maka kita katakan cara untuk kita berdiskusi dengan mereka bagaimana? Bawakan ayat tidak nyambung, hadis apalagi perkataan salaf. Ini loh salaf Abu Bakar Umar. Siapa itu Abu Bakar Umar? Dia katakan. Dia tidak kenal itu. Ya, inilah perkataan lajnah daimah. Siapa lagi lajnah daimah itu katanya? Ya, kita datangkan perkataan ulama. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Siapa itu mereka? Tidak kenal kami. Ya, dia kira apa? Dia kira itu orang-orang yang dia tidak terkenal, padahal di agama kita mereka merupakan rujukan dalam agama. Maka kita katakan patokannya apa, pondasinya apa untuk kita menjawab mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian man 'alal haq fi usul khilaf bainal muslimin. Siapa yang berada di atas kebenaran di pembahasan perselisihan di antara kaum muslimin di intern mereka, sesama mereka. Kita lihat bahwasanya perselisihan itu tidak hanya di luar agama Islam. Di luar agama kita berselisih dengan mereka. Di dalam agama kita sendiri kita saling berselisih sesama kita. Ya tidak? Ya, kita saling berselisih sesama kita. Maka kita katakan bahwasanya perselisihan sesama kita yang masing-masing mengklaim saya di atas kebenaran, kamu di atas kebatilan, yang itu juga mengatakan kami di atas kebenaran, kalian yang di atas kebatilan. Maka apa menjadi dasar kita untuk mengatakan bahwasanya enggak, saya yang berada di atas kebenaran, buktinya ini dan itu. Maka kita harus memiliki bukti dalam masalah ini. Ya. Muqaddimatul juz'il awal. Qaddimah. Kalau ada orang yang nanya dan antum, ya, pembahasan ini urgen ya. Jangan dianggap remeh, ya. Ini urgen. Lebih penting daripada semua yang banyak kita pelajari. Ya, dari ilmu tajwid, dari ilmu bahasa Arab, lebih penting pembahasan ini. Paham ini? Ada orang datang, dia dari pelosok, dia tidak ada agamanya, atau ada agamanya tapi non Islam. Dia tanya ke antum, buktikan kalau Islam itu benar. Buktikan kalau Islam itu benar. Karena saya sudah datang kepada orang agama lain, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu. Mereka memiliki bukti kalau mereka memiliki kebenaran. Mereka memiliki bukti. Ya. Kalau kita ditanya, apa bukti kalian yang menjadikan saya itu yakin bahwasanya agama kalian itu lebih benar, lebih memiliki bukti yang valid dibandingkan agama yang lain? Kalau Anda tanya kepada saya sudah mendapatkan bukti dari mereka para ahli ilmunya, pendetanya di luar agama kalian, yaitu di luar agama Islam. Yaitu ada buktinya kitab mereka, kitab suci mereka ada nabinya dan seterusnya. Kalian apa buktinya? Ya, kalian apa buktinya? Dalam kondisi dia tidak yakin dengan Al-Quranul Karim, dia tidak yakin dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara antum membuktikannya? Ya. Bagaimana caranya Umar? Bisa? Anda tahu coba caranya? Jadi Anda bisa? Belum bisa. Jaka tahu caranya. Ada orang yang misalkan tetangganya antum ini, dia mau tanya, buktikan kebenaran Islam. Kebenarannya banyak, ini ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya. Saya tidak yakin itu dengan ayat yang membawakan. Hilmi, tahu? Bisa? Siapa lagi? Balfas, bisa? Buktikan. Berarti antum tidak yakin dengan kebenaran Islam. Yakin tidak, Umar? Yakin. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Adiat bisa? Ya? Diajak berpikir dan logika. Contohnya gimana? Penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta. Ya. Itu kalau membuktikan Allah itu esa. Ya. Mereka mengatakan kami yakini Allah itu sebagai Tuhan. Tapi apa? Tetapi ada Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain. Nanti ini pembahasan kita. Makanya perhatikan ya. Di mana itu Anda dapati? Ada di daerah Jawa sini yang sudah banyak masuk atau murtad, keluar dari agama Islam. Dia sudah pakai jilbab, tapi dia agamanya non Islam. Ya. Kenapa? Karena dia dapat syubhat seperti ini. Di antara syubhatnya, buktikan agamamu benar. Aduh, saya tidak punya bukti.
dibuktikannya agama kami benar, buktinya ini. Akhirnya apa? Masuk dia agama selain Islam. Ya. Ini banyak yang seperti ini, videonya sudah beredar banyak. Ya, banyak. Ada supir Grab kalau tidak salah atau Gojek, dia pakai mobil Gokar itu. Kemudian diajak diskusi. Yang diskusi ini pendeta. Kamu kan mengatakan Islam itu benar, ya kan? Iya benar. Ya. Islam itu nanti kalau kita di akhir kita bisa masuk surga, benar tidak? Iya benar. Buktikan bahwasanya kamu bisa masuk surga. Buktikan bahwasanya agama benar. Dari mana cara pembuktiannya? Buktikan ke saya. Buat saya yakin dengan agama benar ini. Ya. Jadi orang itu tidak bisa diam. Dia ketawa-ketawa terus. Ini di belakang saya ini orang-orang saya. Dia barusan beberapa jam yang lalu saya ajak ke agama saya, agama yang benar. Karena saya bisa membuktikan. Dia tidak ngomong juga bagaimana pembuktiannya. Tetapi dia membuat orang-orang Islam ragu dengan agama, yang akhirnya mereka mudah untuk berpindah agama, dan ini bahaya sekali. Kalau kita kaum muslimin, apalagi khususnya penuntut ilmu, tidak tahu masalah seperti ini, tidak paham masalah ini, kemudian kita itu pondasi kita lemah, ya sudah kita lemah, tidak paham, main-main pula, tidak peduli dengan agama, ini bahaya ini. Ya, maka orang di luar lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi. Karena apa? Karena yang penuntut ilmunya saja tidak paham katanya. Yang penuntut ilmunya aja tidak bisa, apalagi kami katanya. Maka kita harus paham masalah ini. Ya, kita harus mengerti masalah ini. Antum misalkan antum tidak paham ilmu makhraj, ya, makhrajnya ha bagaimana? Salah terus, tidak berdosa antum. Ya. Karena apa? Karena kita ada kewajiban yang lebih besar, yaitu pembahasan usul, pondasi agama. Ya. Kita ustadz-ustadz di sini kalau misalkan dites dengan syekh yang dia bersanad dalam masalah riwayat qiraah, mungkin tidak ada yang lulus. Tetapi orang yang mereka itu memiliki ilmu seperti itu belum tentu dia ditanya masalah ini dia bisa. Ya. Maka orang yang dia tidak tahu ilmu seperti ini ilmu yang dia hukumnya fardhu ain, setiap muslim harus tahu. Ya. Sedangkan masalah mengetahui makhraj dan lain-lain bahasa Arab itu fardu kifayah hukumnya. Fahami ini. Ada tingkatan ilmu fardu ain harus kita selesaikan sebelum kita menyelesaikan fardu kifayah. Ditulis ya, kalau misalkan ada pembahasan penting ditulis. Yakhtaliful muslimun wa ghairul muslimin. Berselisih antara kaum muslimin dan selain kaum muslimin, yaitu di luar dalam banyak masalah, dalam banyak perselisihan. Lakinna usulal khilaf bainahum munhasira fi aslain. Tetapi pondasi atau ujung atau center muara khilaf itu antara muslim dengan selain muslim itu ada dua, ya. Al asl awal hal lil kauni rabb. Perselisihan yang pertama yang paling inti itu adalah halil kaun rabbun. Apakah segala alam semesta ini ada Rabb? Ya, ada Rabb yang mengatur. Berselisih ini. Mereka mengatakan tidak ada yang ngatur. Ya, itu seperti banyak kisah antara Imam Syafi'i, antara Imam Abu Hanifah, antara Imam Ahmad dengan orang-orang yang mereka tidak ada meyakini Tuhan. Semua yang ada di alam semesta ini ada tiba-tiba. Ya, ada tiba-tiba, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan, tiba-tiba ada. Ya. Dari ledakan tiba-tiba ada jadi. Tidak tahu bagaimana prosesnya, pokoknya ada tiba-tiba. Ya, maka ini berselisih. Ini inti perselisihan awal. Yang kedua, ini dari dulu ya, bukan sekarang. Dari dulu ini berselisih orang-orang. Ya, ada orang-orang seperti itu, dan setiap kesesatan, setiap kebatilan itu ada pengikutnya sampai hari kiamat akan ada. Ya, sampai sekarang yang meyakini di dunia ini tidak ada yang mengatur, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada yang mengatur sama sekali. Maka itu ada yang seperti itu sampai sekarang. Al-asl tsani, yang kedua, ini yang pertama ini bukan ini ya, di mana ini sekolah IAIN, tidak tahu IAIN mana. Itu ada sekolah tinggi Islam ngakunya. Dia kalau kita masuk di situ tertulis
kawasan bebas Tuhan, ya, kawasan bebas Tuhan. Sekolah Islam itu tinggi, sekolah tinggi, katanya sekolah tinggi, ya. Ditulis di situ sekolah kawasan bebas Tuhan. Ya. Masuk kita pelajaran pertama kali tentang masalah ketuhanan, bagaimana kita itu memahami Allah, memahami Tuhan. Mereka katakan caranya dianggap dulu semua yang ada di otak kalian tentang Allah, tentang Tuhan, tentang sesembahan dihilangkan dulu. Tidak ada sesembahan kita. Dikosongkan semua pikiran kita dari itu, tidak ada. Ya, kita bebas. Itu apa? Itu kekufuran. Ya. Ini terjadi di salah satu atau sebagian sekolah tinggi yang katanya sekolah tinggi Islam. Itu ada dibuat buku oleh seorang jurnalis atau wartawan dia sekaligus Ustadz Hartono Ahmad Jais menulis buku tentang masalah ini. Ya, ini bahaya ini. Gara-gara apa? Gara-gara seperti itu. Dia tidak punya pondasi. Ya. Apalagi yang seperti itu dibayar. Aduh, cepat sekali. Ya, hati-hati yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat, meninggal kecuali kalau kalian muslim. Kita meninggal dalam keadaan kita miskin sekalipun, tidak ada uang, meskipun kita itu ada utang, banyak utang kita, meninggal kita, itu mending dibandingkan kita meninggal tidak ada keislaman. Maka bahaya. Perhatikan pembahasan ini. Al-aslu tsani, pembahasan kedua. Mal kitabul munazzal minar Rabb. Apa kitab yang diturunkan dari Rabb? Kalau kita perselisihan pertama, alam semesta ini ada yang mengatur tidak? Ada Rabb tidak? Kalau kita berselisih dengan orang seperti itu, kita diskusinya harus membuktikan ada Rabb. Ya, itu tadi jawabannya siapa? Jawabannya si Diat tadi itu. Kita harus buktikan dulu. Kalau sudah kita sepakat bahwasanya ada Rabb di semesta ini, baru kita bicara masalah apa kitab yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, ya, oleh Sang Pencipta seluruh alam semesta ini. Baru kita bicara masalah siapa yang di atas kebenaran. Maka muqaddimatul asl awal. Ya. Perhatikan metode dalam berdiskusinya. Ya, ini bisa, sampai pun anak kecil bisa. Ya, sampai pun si siapa Azmi yang baru-baru bisa ini. Paham. Yang penting diikuti, berusaha difahami. Ya. An-nasu ala qismain. Ini muqaddimah al-asl awal. Paham ini? Muqaddimah maksudnya itu adalah kita untuk berdiskusi harus ada yang disepakati. Harus ada perkara yang kita sepakati berdiskusi dengan selain Islam. Ya. Kita sampaikan kepada dia. Kami punya apa? Kami punya standar. Standar ini kita sepakati dulu. Kalau kalian sepakat kita diskusi. Kalau tidak sepakat tidak usah diskusi. Itu namanya apa? Al-muqaddimah, pembukaan. Paham? Pembukaan. Kalau mau diskusi masalah apa saja itu, berdiskusi masalah kami yang paling benar, kami di atas manhaj haq, kami di atas agama yang benar. Itu mau berdiskusi masalah agama, maka harus mengikuti metode rambu-rambu seperti ini. Ya. Jadi mau diskusi itu tidak asal langsung datangkan dalil, bantah-bantahan, enggak. Tapi diskusi dulu dengan perkara-perkara pondasi yang disepakati bersama. Kalau tidak disepakati, tidak usah diskusi karena habis umur, habis waktu. Kita tidak akan nyambung. Kita diskusi misalkan dengan orang yang tidak meyakini Al-Quran. Kita datangkan dalil dari Al-Quran. Tidak nyambung, ya kan? Saya tidak mengimani Al-Quran. Ngapain kamu datangkan Al-Quran? Oh enggak, kita apa? Kita dalilnya pakai Al-Quran. Maka tidak bakal ketemu. Kita misalkan diskusi dengan orang-orang Syiah. Dia tidak meyakini riwayat-riwayat dari Abu Hurairah. Kita datangkan riwayat dari Abu Hurairah. Tidak akan dia nyambung, tidak akan terima. Maka apa? Cara diskusinya ada, yaitu dengan muqaddimah ini. Al-qismul awal. Pertama, muqaddimah pertama, an-nasu ala qismain, ya. Yaitu manusia ada dua jenis. Ya, ditulis ini. Manusia ada dua jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, alladzina yu'minuna bi anna lil kauni rabban. Yang dia pertama ini, yang dia beriman, mengimani bahwasanya alam semesta ini ada Rabbnya. Yang pertama itu al-qismu tsani, yang kedua alladzina la yu'minuna bi anna lil kauni rabban, yaitu orang yang tidak beriman akan adanya Rabb pada semesta alam ini. Dua jenis ini ada sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ada. Jenis yang dia pertama dia lebih banyak dibandingkan jenis yang kedua, yang beriman lebih banyak dibandingkan yang tidak beriman.
Fa mahallul ikhtilaf bainahum hal lil kauni rabb. Inti perselisihan mereka dua jenis orang ini, dua jenis manusia ini berselisih apakah semesta alam ini ada Rabb atau tidak. Makna soal maksudnya yaitu apakah semesta alam ini ada Rabb-nya? Ar-Rabb itu siapa? Ismun lilladzi lahul khalq wal amr. Yaitu nama zat yang dia memiliki penciptaan dan urusan. Dia yang menciptakan, dia mengurus, dia memerintahkan. Ya. Al-khalq yaitu penciptaan, al-ijad minal adam yaitu membuat ada dari sebelumnya tidak ada, membuat sesuatu ada dari sebelumnya tidak ada. Al-amr huwa tadbirul mawjudat yaitu yang memiliki perintah, yaitu memiliki urusan, maksudnya adalah tadbirul mawjudat yang dia mengatur segala sesuatu yang ada, mengatur segala sesuatu yang ada. Yang tidak ada diciptakan jadi ada. Yang ada ini diatur, itu adalah Rabb namanya. Yang dia menciptakan dari yang tidak ada jadi ada, kemudian mengatur semua yang ada ini, itu Rabb. Al-kaun yaitu alam semesta, ismun lil makan alladzi asfalahul ard. Itu adalah tempat yang dia di bawahnya bumi, di atasnya langit. Ya, wa fis sama'i syams, di bagian langit itu ada matahari, bulan, bintang, dan di dalam bumi ada laut, sungai, gunung, dan seterusnya. Manusia, bahaim, yaitu bahimah, hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan, yaitu di atas dan di bawah. Kemudian wa bainas sama'i wal ard, di pertengahan itu ada sahab, yaitu ada awan, ada angin. Wa ala hadza, dan kesimpulannya pertanyaan atau perselisihan dari apakah di alam semesta ini ada Rabb-nya, maksudnya apakah langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu ada Rabb yang mengaturnya, yang menciptakannya. Ya, itu maksud perselisihan di antara dua kelompok ini. Maka masdarul jawab anis soal, maka sumber utama dalam menjawab pertanyaan ini adalah al-aqlu, akal, ya, akal. Itu adalah cara menjawabnya, akal. Kenapa akal? Huwa dalilul wahid alladzi ajma'an nas ala annahu hujjah. Itu satu-satunya dalil dari semua dalil yang disepakati, hanya satu ini. Kalau orang dia tidak mengimani, meyakini Rabb, maka salah satunya dalil yang bisa dijadikan standar rujukan yang disepakati bersama adalah akal, ya, akal. Maka itu hujjah menurut dua kelompok ini. Ya. Mereka mengatakan tidak ada Rabb karena pakai akal. Mereka mengatakan ada Rabb, mereka memiliki akal dan wahyu. Wahyu tidak diterima dengan kelompok pertama, maka hanya pakai akal saja. Paham? Ya, maka binaan ala dzalika la budda an yakuna masdarul jawabi anis su'ali huwal aql. Maka dibangun di atas perkara ini, yaitu kita harus menjawabnya dengan akal. Fahal bil aql yu'raf anna lil kauni rabban. Pertanyaannya, apakah kita bisa buktikan dengan akal, kita bisa buktikan ada Rabb? Maka itu pertanyaannya harus dijawab dulu. Maka jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Al insanu yastati'u an yatawassal bil aql ila ma'rifat anna lil kaun rabban. Manusia semuanya dia bisa dengan akalnya sampai kepada tujuan, yaitu meyakini dunia ini, langit dan bumi ini, dan semua alam semesta ini ada Rabb-nya, ada yang mengatur, ada yang menciptakan kemudian mengaturnya. Wa in lam yarah, meskipun dia tidak melihat Allah, meskipun dia tidak melihat Rabb, di anna fil kaun alamat tadullu alaih, karena di alam semesta ini ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya pencipta dan pengatur alam semesta. Wa hadhil alamat majmu'ah fi syai'in. Ya, perhatikan ya, jawaban Syekh ini bagus sekali. Bagus sekali, ya. Jawaban yang disebutkan Imam Abu Hanifah, yang saya tertinggal, kemudian saya diskusi dan orang, kemudian saya lihat ada kapal, dia pakai nyebrang sendiri, buat kapal sendiri, dia angkat barang sendiri. Itu kan intinya itu, atau
hasil instannya. Tetapi sebelum hasil instan ini kita harus urut dulu biar kita paham. Jadi nanti banyak contoh, bukan hanya itu. Nah, kita pegang usulnya, pondasinya. Karena para ulama itu sudah punya pondasi, makanya dia kuat. Dia katakan di sini, Syekh mengatakan di sini bahwa semua yang ada di alam semesta ini ada tanda-tanda yang bisa membuktikan melalui akal sehat kita membuktikan adanya Rabb. Adanya Rabb itu siapa tadi? Yang menciptakan dan yang mengatur. Terkumpul pada dua perkara, ya. Tulis dua perkara ini. Asyai'ul awal. Yang pertama, wujudul kaun. Adanya alam semesta ini, ya. Tanda yang pertama yaitu adanya alam semesta. Itu yang pertama, nanti akan dijelaskan. Fawujudul kaun. Adanya alam semesta itu adalah dalil. Itu adalah dalil ala wujudir Rabb alladzi aujadahu. Dalil akan adanya Rabb, sang pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Misalu dzalika, contohnya. Lau ra'aita manzilan mabniyan. Kalau kalian melihat ada rumah bagus ini, dia sudah dibangun. Walam taral ladzi bana. Kamu tidak melihat siapa yang membangunnya, siapa yang arsiteknya, siapa Anda tahu, enggak ada. Enggak kita lihat. Ya. Fahal tazun. Apa kita nyangka bahwasanya anna al-manzil bunya min ghairi banin. Apa mungkin rumah itu dia diciptakan, dia dibangun, dia berdiri sendiri tanpa adanya orang atau tukang yang membangunnya, tanpa ada arsitek? Mungkin atau ini sepekan yang tiba ada. Ini jangan-jangan rumah ini berdiri sendiri. Jangan-jangan rumah ini keluar dari apa yang namanya ini, pindah dari apanya Doraemon itu, kantong ajaibnya Doraemon, tiba-tiba pindah seperti itu, ya. Jangan-jangan ndak ada yang ini, ndak ada yang bangun, ya. Ini orang gila seperti ini kan, ya, orang gila, Majnun, orang seperti Majnun, Bahlul, tidak perlu kita diskusi dengan mereka. Maka tidak ada orang yang seperti itu mengatakan pasti ada yang bangun meskipun saya lihat. Maka itu adalah yang pertama. Fahal tadzun annal manzil bunya min ghairi banin? Al-jawab la. Jawabannya tidak mungkin. Bal la budda lahu min banin. Harus ada yang membangunnya. Wa in lam tarah. Fa idza kana hadzal manzil shaghir la budda lahu min banin. Kalau rumah yang kecil seperti ini harus ada yang membangunnya, fa kaifa bi hadzal kaun azim. Seperti metodenya Imam Abu Hanifah, persis, ya, persis. Ini contohnya banyak nanti ya, banyak. Maka bagaimana kalau yang kecil ini tidak mungkin, dia tidak ada yang bangun, tidak ada yang arsiteknya, tidak ada tukangnya, pasti apa? Ada yang bangun. Bagaimana kalau yang alam semesta yang besarnya ini, semesta alam yang dia besar sekali seperti ini, ada lengkap dengan teratur yang luar biasa, tidak ada tabrakan antara bintang dengan bintang, bulan dengan bulan, tidak ada tabrakan antara siang dan malam, tidak ada yang berselisih antara burung terbang. Dia apa? Tidak ada dikasih remote control terbang. Banyaknya burung itu. Banyaknya lebah itu lihat. Lebah itu antum pernah lihat enggak? Kalau terbang di langit itu, kalau terbang di atas, banyak kan, enggak ada satupun yang tabrakan dia, ya, enggak ada satupun tabrakan dia, luar biasa. Itu menunjukkan bahwasanya ada Rabb yang mengatur alam semesta, yang menciptakan mereka. Fabihadza, maka apa? Fama fihima wa ma bainahuma alla tajzim anna lahu rabban aujadah. Bukankah kita meyakini dengan pasti bahwasanya pasti ada yang mengatur, yang menciptakan semua alam semesta ini meskipun tidak kita melihat pada waktu Allah cipta. Itu yang pertama. Ya. Nanti kita tanya ini ya, kita tanya. Asy-syai'u tsani. Sayrul kaun bintizam, yaitu perjalanan alam semesta ya, dengan rapi. Tidak ada sedikit pun cacat, rapi semuanya, teratur, siang dan malam, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, kemudian bulan dia hilang kalau ada matahari, ya, matahari hilang kalau semua yang di atas itu, di atas kan banyak lagi planet di luar, tidak ada yang tabrakan, bintang puluhan juta, ratusan ribu juta, ya, enggak tahu banyaknya berapa, tidak ada yang tabrakan, enggak ada yang apa? Yang salah, yang cacat, semuanya teratur.
Maka faisirul kaun bintizam dalil ala wujudir rabb alladzi yudabbiru. Bukti bahwasanya ya, itu tadi yang pertama, bukti Allah Subhanahu wa taala al-khalq. Perhatikan yang tadi yang pertama, wujudul kaun, adanya alam semesta, bukti ada yang menciptakannya, itu Allah, Rabb. Karena Rabb tadi kita katakan Rabb itu dua dia. Yang menciptakan, yang kedua yudabbir, yaitu mudabbir, yaitu mengatur. Maka yang menciptakan sudah Rabb. Kemudian yang mengatur. Semua yang ada di alam semesta ini teratur dengan rapi, itu dalil bahwasanya Allah itu mengatur. Rabb kita yang mengaturnya. Setelah Allah ciptakan. Misalu dzalika law ra'ait ta'irah tatir. Kalau kita lihat ada burung terbang. Wa anta la taral qa'id. Kita tidak lihat, oh ada pilotnya, enggak ada yang kendalikan dia, enggak ada remote controlnya, enggak ada pilotnya di atasnya. Enggak ada juga pakai layang-layangan. Ya pokoknya dia ada yang terbang, semuanya terbang. Ya dia naik turun, kemudian yang besar, yang kecil, ada yang tinggi, luar biasa. Ya. Maka apa? Wa anta la taral qa'id. Kita tidak lihat ada yang mengendalikan. Fal tazun anha tatir min ghair qa'id. Apakah kita menyangka bahwasanya burung itu yang kecil itu dia terbang sendiri tanpa ada yang mengendalikan? Ya. Tanpa ada yang mengatur dia. Ini harus diatur, ini derajatnya sekian, kemiringan sekian kalau mau turun, mendaratnya rapi, enggak ada ini. Ya enggak ada. Nggak bisa. Pesawat itu kalau misalkan dia nggak diatur, ya pokoknya langsung mendarat pokoknya, nggak ada aturannya, nggak mungkin dia. Pasti apa? Pasti hancur dia. Nggak ada aturannya. Pasti diukur semua derajatnya bagus, kemudian semuanya rapi diatur. Maka apa? Burung kecil yang dia tidak ada, nggak ada yang buat, nggak ada ahli pilot atau ahli astronomi yang dia buat burung kecil seperti ini. Tapi dia bisa terbang dengan sangat baiknya, dengan sangat rapinya, tanpa ada kesalahan. Wa anta la taral qa'id. Fal tadhun anna tatir min ghair qa'id. Al-jawab la. Jawabannya tidak mungkin dia terbang dengan tanpa ada yang mengatur. Harus ada yang mengatur meskipun kita tidak melihatnya. Fa idza kanat hadhihi at-ta'irah as-saghirah, kalau burung yang kecil seperti itu dia pasti ada yang mengaturnya. Bagaimana mungkin matahari, bulan, bintang, siang dan malam, lautan, gunung, dan semuanya itu yang besar seperti ini tidak ada yang mengatur, mustahil. Maka pasti ada yang mengaturnya meskipun kita tidak melihatnya. Maka itu kesimpulan bahwasanya dengan akal kita bisa jawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan yang mengatur. Ya. Pencipta dan yang mengatur. Coba diadzan dulu. Adzan dulu. Ya kita lanjutkan. Antum pernah lihat kalau ikan dia melahirkan atau bertelur ya, bukan melahirkan ikannya, telur. Kalau melahirkan banyak butuh perawat itu, ya, karena anaknya banyak ya. Ya tapi bertelur. Kemudian nanti jadi ikan, jadi anak ikan. Anak ikan itu diajari dulu berenang dan induknya atau enggak? Tak ajarin. Ya daurah 3 hari renang. Ya, baru apa bisa berenang. Diajari atau enggak? Enggak ada itu. Kalau ada anak pengen lihat YouTube-nya ada enggak? Ya, itu channel terbanyak nanti itu, viral itu. Karena enggak ada, ya, enggak ada ikan kecil seperti itu dia diajarin. Sudah apa sudah tahu sendiri, enggak tahu gimana. Ya, enggak tahu induknya aja enggak tahu bagaimana. Pokoknya seperti dilepaskan bisa renang. Siapa yang ngajarin renang dia? Pertanyaan siapa yang ngajarin renang? Ya, enggak ada yang ngajarin, Allah yang ngatur. Allah yang ngatur ya. Kalau kita itu ya Masya Allah, kalau kita itu tafakkur lihat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat bagaimana luar biasanya Allah mengatur itu ya. Mengatur kehidupan dari yang kecil luar biasa ya. Itu kalau kita lihat ya, itu yang dikisahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan dia berdiskusi dengan orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ini ada daun atau ada sari dari kurma atau dari bidara, itu dimakan oleh berbagai hewan, burung makan, lebah makan, kemudian keluar menjadi minuman terbaik, yaitu madu. Minuman terbaik itu madu ya. Ketika keluar dia ada warna hitam, ada warna merah, kemudian dia mereka buat produksi bagus-bagus atau dia tambahkan bisa menyehatkan badan, ya. Itu bagaimana
dia profesor yang paham dengan kimia, bahan kimia, ditambah dengan ini dia bisa menyelesaikan urusan penyakit kita yang di perut. Ya, enggak pernah belajar dia. Dia cuma ngisap keluar. Ya. Itu siapa yang ngatur seperti itu? Itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Ya. Nah, kalau kita misalkan ya kita yaitu makan sayur-sayuran, ya, kita kasih sayur itu dengan kambing, kita kasih sapi, kita kasih kerbau, kita kasih hewan ternak. Kemudian dia makan, ya, itu badannya menyehatkan, ya. Kemudian keluar kan kelontongan-kelontongan kecil itu. Kok beda-beda itu kan? Beda-beda. Dan segitiga belum ada, ya, nanti Khalid buat ya. Segitiga nanti Khalid buat. Ya. Nah, ini semua Allah yang ngatur. Maka itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu. Banyak contohnya. Nanti besok anak tanya satu-satu contohnya. Kasih contoh. Anak random nanti. Acak. Anak tanya sekitar 5 orang, kasih contoh. Ya. Bagus-bagus contohnya tapi ya. Jangan ini buat layangan. Ini terbangnya bisa ke kiri ke kanan ya. Kalau buatnya Rozak beda dengan si Khalid ya. Jangan kasih yang bagus-bagus ya. Pertanyaan lanjut ya, masalah kedua. Bahwasanya kita bisa membuktikan dengan dalil yang disepakati bersama yaitu akal, bahwasanya segala sesuatu di dunia ini, segala di alam semesta ini ada yang mengatur, ya. Bahwasanya ada Rabb-nya, ada yang menciptakan. Pertanyaannya, idza taqarrara anna al-insan yastati'u an yatawassala bil 'aqli ila ma'rifati anna lil kauni rabban fala yastati'u an yatawassala ila ma'rifati man rabb. Kalau kita sudah tahu bahwasanya dengan akal kita jawab bahwasanya ada Rabb di alam semesta ini. Bisa tidak dengan akal kita jawab bahwasanya siapa Rabb? Siapa Rabb? Iya. Siapa Rabb yang kita katakan ada? Kita sepakati sudah ada tadi, ada dengan akal, ya. Orang yang tadi diajak berdiskusi tidak bisa dia jawab, tidak bisa, tidak mungkin, mustahil dia, kecuali dia sombong. Kalau dia sombong, biarkan, tinggalkan dia, ya. Tapi kalau dia yakin bahwasanya ada Rabb, kita tanya lagi, ya, bisa tidak dengan akal kita jawab siapa Rabb, ya. Maka jawabannya la syakka annahu ya'jizu an dzalik. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada keraguan bahwasanya akal tidak bisa menjawab itu. Akal tidak bisa menjawab siapa Allah, siapa Rabb. Ya. Siapa Rabb? Wa ilaika hadain misalain. Kita berikan 2 contoh kata Syekh. Al-misal awal, contoh yang pertama. Jadi akal tidak bisa mengetahui manir Rabb, siapa Rabb. Ya. Tolong perhatikan di belakang itu, jangan cengengesan seperti itu. Kita bicara tentang Allah. Tolong jangan cengengesan kalau bicara tentang masalah Allah, ya. Bahwasanya la syakka annahu yajizu an dzalika. Contohnya 2 contoh. Law ra'aita manzilan mabniyan. Kalau kita melihat ada rumah yang dia dibangun. Kita tidak melihat siapa yang bangun, siapa yang dirikan. Dengan akal kita tahu bahwasanya harus ada yang mendirikan, harus ada yang membangunnya. Tetapi apakah akal bisa mengetahui siapa yang bangun? Bisa kita dengan akal, oh yang bangun ini, karena secara logika seperti itu. Tidak bisa. Ya, siapa zatnya bagaimana, sifatnya bagaimana, tidak bisa. Ya, kita paling tahu bahwasanya ada yang membangun. Siapa tidak tahu. Ya. Maka jawabannya tidak bisa. Contoh yang kedua, kita lihat tadi ada burung yang terbang kecil itu. Kita tidak melihat siapa yang kendalikan. Kita tahu dengan akal bahwasanya pasti ada yang kendalikan, ada yang mengatur. Tetapi kita tidak bisa tahu dengan akal siapa yang mengatur itu, siapa, ya, zat bentuknya bagaimana, kita tidak bisa. Maka apa? Jawabannya dengan akal tidak bisa diketahui manir Rabb, siapa Rabb. Tetapi kita bisa mengetahui dengan akal ini ada Rabb, ya, diketahui. Beda kan? Beda. Apa? Ada Rabb atau tidak ada? Ada, dengan akal bisa dijawab. Siapa Rabb? Tidak bisa dijawab dengan akal. Faham? Maka perbedaan itu sangat jelas. Wa idza kana al-insan yastati'u an yatawassala bil aql ila ma'rifah anna lil kauni rabban lakinnahu ya'jiz an ma'rifati man rabb fala budda min tariq ukhra li ma'rifah man rabb. Karena akal tidak bisa jawab siapa Rabb, maka harus dengan metode lain. Metode
lain. Metode yang lain ini harus juga metode yang disepakati. Kita diskusi dengan orang, maka harus dengan yang disepakati. Wal aql la tasawwar illa tariqan wahidah lima'rifati manir Rabb. Dan akal itu tidak bisa dia menggambarkan bahwasanya siapa Rabb itu kecuali dengan satu jalan saja, yaitu ikhbar manir Rabb, yaitu dengan menerima informasi, berita. Baru akal itu bisa menerima siapa Rabb. Wa yumkin an yuftarad al-aql akthar min tariq yatahaqqaq bil ikhbar min ar-Rabb. Tetapi akal bisa melalui berbagai jalur berita, banyak jalur berita mengetahui siapa Rabb. Ya, akal bisa menerima itu banyak jalur, tidak mesti dari satu jalur, tetapi dari banyak jalur. Lakin min haitsul waqi' la tujad illa tariqun wahidatun. Tetapi tidak ada cara, ya, berdasarkan fakta tidak bisa didapati kecuali dengan satu cara saja, yaitu irsal ar-rusul. Kecuali dengan ada utusan dari Rabb. Yang kedua, inzal al-kutub, yaitu ada kitab yang diturunkan dari Rabb. Wal kalam fi dzalika mahalluhu al-asl ats-tsani, yaitu perbincangan seputar masalah itu akan disinggung di pembahasan selanjutnya. Kata Syekh, khulasatu al-asl awal, kesimpulan huwa dalil wahid alladhi ajma'an nas ala annahu hujjah, bahwasanya kesimpulan pertama, akal adalah satu-satunya dalil yang seluruh manusia sepakat bahwasanya akal adalah hujjah ketika tidak ada dalil lain yang disepakati. Jadi kalau kita berselisih dengan siapapun di seluruh dunia ini, pasti ada satu yang disepakati. Ya, pasti ada satu, terkadang lebih dari satu, terkadang lebih dari dua, terkadang banyak. Tetapi tidak ada kita berselisih, tidak ada yang disepakati sama sekali, tidak ada seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu, tidak tergambar. Kecuali orang sombong, kiber, dia tidak mau dia berdiskusi, tidak mau, saya tidak mau juga. Maka yang seperti ini jangan buang waktu dengan habiskan waktu dengan mereka, karena mereka sombong. Ya. Bila kesimpulan kedua, dengan akal yu'raf anna lil kauni rabban, bahwasanya segala alam semesta ini ada Rabb, ya, diketahui dengan akal. Lakin laisa bil aqal yu'raf manir Rabb, akan tetapi akal tidak bisa mengetahui siapa Rabb, siapa pencipta. Ya, ini kajian yang pembahasan selanjutnya, ya, tidak bisa kita jelaskan karena terputus nanti ini. Pembahasan yaitu yang tadi, bagaimana mengetahui bahwasanya Rabb itu siapa Rabb kita, itu pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai kitab yang diturunkan oleh Rabb dan Rasul yang diturunkan oleh Rabb. Nah, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ini kajian ini bisa menjadikan kita paham terhadap agama kita, dan kita tidak lagi bingung ketika ada syubhat yang datang kepada kita, dan kita harus menyebarkan, ya, harus kita menyebarkan cara-cara menjawab yang seperti ini di manapun kita berada, karena banyak orang yang dia tidak paham sehingga mereka ragu, mereka meninggal dalam keadaan keraguan, dalam keadaan keluar dari agama Islam, wal'iyadu billah. Jadi ini adalah tugas utama para penuntut ilmu dan para dai. Jangan mereka itu menjadikan tugas utamanya saling bantah-bantahan sesama mereka, sibuk sesama mereka saja, padahal banyak ya lebih sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.